Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pembelajaran untuk minggu ini. Untuk minggu ini masih mengenai statistika. Pak sudah menyiapkan PowerPoint untuk dijelaskan. Nah, materi kita tentang statistika. Kemarin minggu sebelumnya Pak sudah memberikan materi pengenalan untuk kalian untuk materi statistika. Statistika itu ilmu yang mempelajari mulai dari pengumpulan dan pengolahan data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Tentunya kalian sudah mendapatkan materi pengenalan di minggu kemarin dan kalian sudah membuat ringkasannya. Nah, statistika ini dibagi menjadi 3, ada penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data. Di minggu kemarin, di minggu kedua, kalian sudah Pak kasih materi tentang tabel frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis. Ya, itu termasuk dalam penyajian data. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke ukuran pemusatan data, yang dimana ada mean, median, modus, kuartil, dan desil. Untuk video yang sekarang kita hanya menjelaskan mean, median, modus untuk data tunggal. Kalian sudah tahu penyajian data itu dibagi menjadi 2, yaitu penyajian data tunggal dan ada penyajian data berkelompok. Nah, untuk hari ini kita akan menjelaskan tentang penyajian data tunggal. Yang pertama, untuk ukuran pemusatan data untuk mean atau rata-rata. Mean atau rataan memiliki rumus X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai Xn dibagi N. Maksudnya itu X1, X2, X3 ini data yang diketahui atau data yang diberikan. Nanti kita jumlahkan kemudian dibagi dengan N. N itu banyaknya data. Jadi banyaknya data ini ada berapa, kita bagi. Atau juga rumusnya itu X bar sama dengan sigma XI, di mana I itu sama dengan 1 sampai N dibagi N. Keterangannya X bar itu rata-rata hitung atau mean, XI itu datum sampai I, N itu banyaknya data. Sini Pak sudah buat contoh soal. Diketahui nilai ulangan matematika dari sejumlah siswa adalah 8, 7, 6, 9, 5, 8, 3, 6, 4, dan 6. Yang ditanyakan rata-rata nilai tersebut adalah, nah, di sini sudah diketahui ada nilai ulangan matematika. Nilainya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah datanya ada 10. Kita akan selesaikan. Pertama kita buat dulu rumusnya tadi. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn dibagi N. Banyak data. Kita masukkan yang diketahui, datanya itu tadi 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 8 ditambah
3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 6. Dibagi 10. Kenapa 10? Karena banyaknya data ini adalah 10. Banyaknya ada 10, maka dibagi dengan 10. Kita jumlahkan datanya ada berapa. Setelah kita jumlahkan, jumlahnya ada 62. Kemudian dibagi dengan 10 banyak data. Jadi dari soal ini rata-rata nilai ulangan matematika tersebut adalah 6,2. Dari 10 nilai ini rata-ratanya adalah 6,2. Pak, ada satu lagi contoh soal yang sering masuk di ujian nasional. Di sini ada soal rata-rata nilai ulangan geografi 10 orang siswa adalah 7. Jika nilai Andre dimasukkan, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 6,8. Tentukan nilai ulangan geografi Andre. Jadi dari soal ini diketahui dalam sebuah kelas ada 10 orang. Dari 10 orang itu sudah mengerjakan ulangan geografi dan nilainya diperoleh rata-rata 7. Jadi dari 10 orang itu rata-ratanya 7. Kemudian ditambah mungkin Andre ini saat ulangan tidak ikut atau sedang tidak hadir. Jadi dia ikut ulangan susulan. Nah, jika nilai Andre dimasukkan, nilai rata-rata dari kelas tersebut berubah menjadi 6,8. Jadi setelah nilai Andre ditambahkan ke dalam 10 orang tadi, rata-ratanya berubah menjadi 6,8. Pertanyaannya, tentukan nilai ulangan geografi Andre. Nah, di sini pertanyaannya kita mencari nilai ulangan Andre. Kita akan bahas. Pertama kita buat rumus dari rata-rata. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn dibagi dengan banyak data atau N. Kita masukkan yang diketahui. Yang diketahui tadi adalah rata-rata 10 orang. Kita buat X barnya itu atau rata-ratanya itu 7. X1, X2, X3 sampai X10 karena siswanya ada 10 orang. Kemudian dibagi 10. Banyak datanya itu 10. Jadi dibagi dengan 10. Selanjutnya kita kali silang 7 dikali 10 sama dengan X1, X2, X3 sampai ini X10. Tadi X10 ya. Sini X10. 7 dikali 10 sama dengan 70. X1, X2 sampai X10 tadi. Ini masih rata-rata yang 10 orang tadi. Nah, jika nilai Andre ditambahkan, atau kita buat Andre itu X11, maka nilai rata-rata bersama Andre tadi 6,8 sama dengan X1 ditambah X2 sampai X11 karena Andre sudah kita masukkan ke dalam perhitungan. Jadi X-nya ada 11 maka banyak datanya ada 11. Sebelumnya kita sudah dapatkan X1 sampai X10 itu sama dengan 70, maka di sini kita ganti X1 sampai dengan X10 ini kita ganti dengan 70. X1 sampai X10 sama dengan 70. Kita ganti 6,8 sama dengan 70 ditambah X11.
70 ini dari X1 sampai X10 dibagi 11 karena sudah ada 11 orang di dalamnya yang termasuk tadi Andre. Selanjutnya kita kali silang 6,8 dikali 11 sama dengan 70 ditambah X11. 6,8 dikali 11 sama dengan 74,8 sama dengan 70 ditambah X11. Selanjutnya 70 kita pindah ruas ke sebelah kiri atau kita buat X11 sama dengan 74,8 dikurang 70 sama dengan 4,8. Jadi kita dapatkan nilai ulangan geografi Andri adalah 4,8. Di sini sudah kita dapatkan 11 orang siswa yang tadinya 10 orang tadi rata-ratanya 7, setelah kita masukkan nilai Andre menjadi rata-ratanya 6,8 karena nilai Andre tadi yang kita dapatkan 4,8. Soal seperti ini sangat sering muncul di ujian nasional. Maka untuk soal-soal seperti ini harus sering-sering banyak latihannya. Kita lanjut ke modus. Modus itu adalah datum atau data yang paling sering muncul. Jadi jika ada beberapa data, nah data yang sering muncul itu disebut modus. Modus dapat ditentukan secara langsung dengan melihat data yang mempunyai frekuensi terbanyak. Jadi dari data itu kita bisa tentukan langsung modusnya dari frekuensi yang terbanyak. Contohnya di sini sudah Pak buat diketahui data sebagai berikut. A 18, 19, 25, 29, 20, 34, 36, 36, 34. B 29, 26, 30, 30, 34, 35, 31, 30, 29. Ditanya tentukan modus pada data di atas. Kita akan bahas. Pertama yang A tadi datanya 18, 19, 25, 29, 20, 34, 36, 36, 34. Nah, dari data ini kita sudah bisa melihat data yang sering muncul dari data yang diketahui ini. Coba kita lihat di sini 18 ada 1, 19 hanya ada 1, 25 juga ada 1, 29 ada 1. Di sini yang ada 2 adalah 36. Jadi frekuensi terbanyak dari data tersebut adalah 36. Tentu saja 36 ini adalah modus dari data ini. Jadi di sini nilai 36 itu ada 2. Jadi 36 ini kita sebut dengan modus. Lanjut kita untuk ke data yang B. Dari data B ini disajikan ada 29, 26, 30, 30, 34, 35, 31, 30, 29. Sebelum Pak sebutkan, coba kalian tentukan yang mana modus dari data tersebut. Ya, benar. Dari data tersebut, modusnya adalah 30. Kenapa 30? Karena 30 di sini datanya ada 3 buah atau frekuensinya ada 3. Jadi modusnya adalah 30. Selanjutnya kita akan masuk ke median. Median
adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Jadi misal ada data, kita akan mencari nilai tengahnya setelah diurutkan. Median ini bisa ada dua, data ganjil, ambil nilai yang berada di tengah. Jika datanya jumlahnya genap, maka kita ambil rata-rata dua data yang berada di tengah. Jadi di sini ada data ganjil jika jumlah datanya ganjil, data genap jika jumlah datanya genap. Ada contoh soal. Diketahui data sebagai berikut. Yang A, 18, 19, 25, 29, 20, 34, 36, 36, 34. Yang B, 29, 26, 30, 30, 34, 35, 31, 30. Pertanyaannya, tentukan median pada data di atas. Kita akan bahas. Yang pertama tadi datanya 18, 19, 25, 29, 20, 34, 36, 36, 34. Itu data yang disajikan. Maka langkah pertama kita tentukan ini banyaknya ganjil atau genap. Di sini ada 9 data, berarti jumlahnya ganjil. Jadi untuk menentukan mediannya, pertama kita urutkan dulu nilainya dari terkecil hingga terbesar. Di sini sudah diurutkan 18, 19, 20, 25, 29, 34, 34, 36, 36. Ini data setelah diurutkan. Di sini tadi keterangannya data ganjil, ambil nilai yang berada di tengah. Berarti kita ambil nilai yang di tengah. Dari data yang sudah kita urutkan tadi, yang mana yang berada di tengah. Di sini kita bisa lihat di sini yang di tengah itu 29. Karena di sini ada kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk median dari data tersebut adalah 29. Untuk yang kedua itu di sini ada data 29, 26, 30, 30, 34, 35, 31, 30. Ini data yang sudah disajikan. Kita tentukan dia ini datanya ganjil atau genap jumlahnya. Di sini jumlahnya genap karena di sini ada 8 data. Jadi untuk menentukan mediannya, kita urutkan terlebih dahulu datanya. Di sini keterangan tadi, oh ini salah, ini bukan ganjil, ini genap. Genap ambil rata-rata dua data yang berada di tengah. Kita cari dulu yang di tengah-tengah ini dari datanya apa. Di sini nilai tengahnya 30 dan 30 karena di sini di sebelah kirinya ada 3 data, di sebelah kanannya ada 3 data. Berarti nilai tengahnya ada 2, 30 dan 30. Untuk menentukan mediannya kita rata-ratakan nilai yang ada di tengah. Maaf, ini salah. Seharusnya 30 ditambah 30 dibagi 2. Ini tadi ganjil, itu genap. Jadi
di sini. Karena datanya tadi kita peroleh nilai tengahnya 30 dan 30, jadi 30 ditambah 30 dibagi 2. 30 ditambah 30 sama dengan 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi dari data tersebut mediannya atau nilai tengahnya adalah 30. Nah, itulah penjelasan untuk video kali ini. Kita tadi sudah mengetahui min, modus, dan median untuk data tunggal. Untuk selanjutnya kalian kerjakan soal Pak sudah siapkan soal.